Nah, karena bapak-bapak itu kadang harga dirinya agak tinggi, tidak bisa ditegur. Pokoknya semua bener sendiri, maunya menang sendiri, selalu menganggap istri itu tidak ada apa-apanya. Ya, ada suami yang ngomong ke istrinya, pokoknya kamu ndak usah ikut-ikut urusan bisnisku. Kamu tuh ngertinya di dapur. Jangan salah suami, istri itu juga punya kepekaan dari Tuhan. Ajaklah istrimu berunding. Saya melihat suami-suami yang melibatkan istri, yang ngajak istri terlibat dan mau menerima masukan dari istri, itu suami-suami yang sukses. Iya, saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Siapa yang keluarganya komunikasinya sehat? Nggak ada. Berarti rusak semua ini. Ya, kita mau ya rumah tangga kita tuh komunikasinya sehat. Kenapa saudara? Karena komunikasi itu kalau dalam tubuh itu seperti otak. Ya, otak itu yang memerintahkan semua dalam tubuh kita ini berjalan dengan normal. Saya kemarin kehilangan sepupu saya. Ya, dia minggu yang lalu mau pelayanan, tiba-tiba dia rasa pusing. Lalu dia pingsan, dia di depan gereja, dia mau pelayanan. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang pendarahan di otak, dioperasi sampai dia meninggal kemarin. Dia tidak sadar. Kemarin ya dapat kabar dari suaminya waktu pagi sebelum dia meninggal. Suaminya bilang, kata dokter, otaknya sudah tidak berfungsi karena batang otaknya sudah mati. Ya, ada pembekuan darah di batang otak dan otaknya sudah tidak bisa memerintahkan untuk pernafasannya, untuk tekanan darahnya, itu ternyata semua diatur dari otak. Jadi dia sekadar hanya hidup full ditopang oleh alat bantu dari rumah sakit. Kita tinggal tunggu, kata dokter, sampai tubuhnya tidak lagi menerima alat bantu, maka ya sudah, ya kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kemarin siang dia meninggal dunia saudara, ya masih umur 54-55. Waktu saya diusir dari rumah, dulu dia yang tampung saya di kos-kosannya saudara. Ya, dan otak manusia itu ternyata memegang peranan yang penting dalam kehidupan. Seperti komunikasi dalam keluarga. Kalau komunikasi putus, ya kayak tadi, ya semuanya akan mati. Waktu komunikasi putus, maka tidak ada aliran darah, ya tidak ada lagi yang bisa mengatur pernafasan. Ya, saya melihat sekarang banyak keluarga rumah tangga yang sudah mati rasa saudara. Jadi ya bertahun-tahun berumah tangga tapi tidak bicara. Ya, saya tanya satu kali sama seorang istri, kamu kok bisa sama suamimu nggak ngomongan? Ya, kenapa? Males bu, kalau omongan berantem. Ya, ini lebih parah lagi, bukan ini ya hidup kagak mati kagak, ini sekarat. Ya mending mati sekalian gitu ya daripada kayak begini, benar nggak saudara? Ada juga ya sampai mati saya melihat ada keluarga yang mereka pisah ranjang, mereka ndak omongan tapi mereka nggak bercerai. Katanya gini, karena di dalam keluarga kami, di dalam family kami itu pantang untuk bercerai. Kelihatannya bagus ya prinsipnya. Tapi suami istri ini hidup tidur beda kamar dan tidak saling omongan, tapi tidak cerai. Saudara bisa bayangkan kehidupan yang seperti ini tuh seperti apa saudara? Ya, kenapa kita harus menjaga komunikasi yang sehat dalam rumah tangga kita? Karena kalau komunikasi sehat itu ya seperti otak tadi yang bisa melancarkan segala sesuatu. Ya, bahkan dari awal kita melihat pertama kali setan itu menipu manusia, dia membohongi ya dalam komunikasi dengan antara Allah dengan manusia. Itu pertama kali setan sudah membohongi itu saudara. Ya, ketika Tuhan berfirman kepada manusia, Tuhan bilang apa? Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu komunikasinya Tuhan kepada manusia. Semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali pohon ya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi ketika iblis datang, ya dikatakan adapun ular itu paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Kita lihat di sini pertama kali setan menipu manusia itu
dia merusak komunikasi Allah dengan manusia. Itu liciknya setan. Pertama kali saudara, dia tahu karena ketika komunikasi itu rusak, maka sebuah hubungan itu pasti rusak. Dan benar terjadi kerusakan hubungan manusia dengan Allah terpisah gara-gara Tuhan membohongi dan memutarbalikkan komunikasi antara Allah dengan manusia. Ya, hati-hati saudara. Iblis tahu sebuah hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi yang sehat. Kalau komunikasi putus ya ibarat jalan tol. Ya jalan putus ya udah kita ya udah berhenti di situ. Jangankan berkat Tuhan, jangankan anugerah Tuhan, ya kita tidak akan mungkin melihat ya hal-hal yang luar biasa dari Tuhan dalam hidup kita. Kita buka dulu bersama Amsal 25 ayat yang ke-11 saudara. Amsal 25 ayat yang ke-11 ya, kita baca bersama, dan ayat yang ke-12 lah ya. Baca bersama 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya, di sini ada dua hal, perkataan dan teguran. Di dalam komunikasi itu ada unsur perkataan, nasihat, ada teguran. Ya, dikatakan di sini bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kenapa seringkali terjadi pertikaian dalam sebuah keluarga? Ya karena ada perkataan yang tidak tepat pada waktunya diucapkan. Ya, amin ibu-ibu, amin bapak-bapak. Ya, kalau belum tanggal gajian, ibu-ibu ndak usah dulu ngomong soal uang ya, karena itu tidak tepat waktu. Ya, bisa menyulut emosi ya. Jadi kita ini harus bisa membaca situasi. Kalau suami lagi sakit kepala, ya jangan ngomong hal-hal yang bikin runyam ya. Karena perkataan yang tepat pada waktunya itu ya hasilnya luar biasa. Ya, tapi namanya manusia ini kan kita seringkali lepas kontrol kan. Karena ada ego, ya ada emosi, sehingga kenapa terjadi pertikaian, pertengkaran, bahkan perceraian, karena kebanyakan perkataan itu disampaikan tidak tepat waktu. Ya, kita perlu menjaga diri di sini. Saya dan suami pun mengalami proses yang begitu luar biasa, karena orang Solo sama Sulawesi ini beda. Ya, kalau orang Solo itu ya ngomongnya direm terus, lah orang Sulawesi bablas remnya. Ya, jadi ya kita aja kalau naik mobil, dia kalau nyetir saya bilang gas, gas, ya gasken. Ya, dia kalau saya yang nyetir di tol non rem. Ya memang seperti itu saudara. Ya tapi ya kita kan lama kelamaan ada waktu, namanya manusia itu semua harus belajar. Saya kalau lihat muka suami saya lagi jengkureng tuh, orang Jawa bilang itu jangan ngomong, tunggu dulu aja. Ya, saya semakin hari semakin memahami dia. Ya, nanti kalau dia ya karena dia kalau begini tuh lapar. Ya, nah kalau dia begini, coba saudara ngomong apapun tuh salah. Ya, itu pasti ribut karena dia lagi lapar. Nah, orang lapar tuh kan mudah emosi. Ya, jadi harus pintar-pintar membaca situasi saudara ya. Kalau dia lagi ada masalah, jangan ya, ada banyak persoalan dalam rumah tangga ini yang harus kita komunikasikan. Tapi bagaimana menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga? Nomor satu, perhatikan waktu untuk bicara. Terutama ibu-ibu ini yang sering kebablasan remnya, amin ibu-ibu. Saya juga ibu-ibu ya, jadi saya ngomong ini karena saya tahu kita lebih Google Map dari Google Map toh. Lebih satelit dari satelit kan. Jadi kita nih perlu belajar ya. Karena perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas ya di pinggan perak. Apel emas itu berharga enggak? Berapa gram itu coba? Ya, tapi Alkitab ngomong loh. Ya, kalau kita bicara tepat pada waktunya, itu pertama kunci kemenangan, kunci berkat dalam sebuah keluarga. Ayo tepat waktu.
tunggu waktu yang tepat, ajak suami bicara. Namanya masalah itu pasti ada dalam rumah tangga. Ya, masalah kita, masalah keluarga besar kita. Kita ini kan juga punya keluarga besar yang sering bikin ribut dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Persoalan mertua, persoalan ipar, persoalan kakak adik kita itu tuh bikin, kalau kita nggak tepat waktu dan salah cara komunikasinya, itu bahaya, saudara. Sebuah hubungan dibangun berdasarkan komunikasi, ya. Jadi kalau komunikasi rusak, maka rusak juga sebuah hubungan, ya. Saya belajar, saudara, dulu kami ini kalau soal komunikasi, ya kami inilah yang paling diproses Tuhan berdua, ya, karena tidak mudah ternyata orang Solo menikah dengan Solowes itu tidak gampang. Dari awal pernikahan komunikasi kami sudah rusak, ya, sangat rusak. Kenapa, saudara? Selalu salah paham, ya. Suami saya itu salah paham. Saya ngomong nadanya tinggi, dia pikir saya marah. Ya, selalu ketika saya ngomong, ayo Jo makan, dia bilang nggak usah nesu. Lah, saya ini padahal niatnya tuh baik, ngajak dia makan, tapi nadanya tinggi, nada orang Sulawesi. Ya, ayo mangan. Ya, dia tuh lihat saya, mbok ojo nesu toh. Saya bilang, aku ini ndak nesu loh. Lah itu nadamu nesu, ora. Loh, malah jadi nesu. Karena ya komunikasi kami ini dari awal itu, aduh, saya tuh stres dengan urusan komunikasi antara kita berdua. Sampai saya selalu dibilang, mbok belajar ngomong itu yang enak. Saya bilang, gimana belajar ngomong yang enak, gimana? Nek ngomong itu nada belakangnya turun, ya, tak ajari. Saya bilang orang Sulawesi kalau ngomong nada belakangnya, coba saudara bayangkan jadi saya, apa ndak stres? Ya, saya dari kecil kalau ngomong nada belakangnya naik. Nikah sama suami orang Solo, disuruh belajar nada belakangnya susah ndak? Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Susah, saudara. Jadi saya tuh kadang harus mengingat-ingat kalau ngomong sama dia, ya, mau ngajak makan, Jo, mak, ngan, turun langsung, ya. Tapi akhirnya ya saya berusaha untuk belajar, ya, sampai kadang juga omongannya jadi, gimana say, kita mau pergi ndak? Kok jatuhnya kayak horor ya? Jatuhnya kayak kuntilanak gitu. Ya, tapi ya kami belajar, saudara. Bayangkan kita ini disatukan. Urusan komunikasi dulu tuh udah, aduh, saya tuh kadang stres loh, benar-benar stres. Saya ndak marah, dipikir marah terus. Saudara emosi ndak? Emosi loh, saya tuh ndak marah loh, tulus loh. Sampai sekarang pun kadang masih keceplosan. Ya, orang ndak marah, ndak ada angin, ndak ada badai, dituduh emosi. Coba ya, sudah sebegitunya saya berusaha, tapi ya tetap aja. Jadi sampai satu saat saya stres, saya bilang, lah kamu tuh kenapa ndak nikah sama orang Jawa aja toh? Kalau memang masalah bahasa selalu jadi masalah. Ya siapa suruh kamu nikah sama Debbie Basir? Coba nikah sama Sri Rezeki. Nah itu kan urusannya beda. Tiap hari, Mas, ya, monggo Mas. Kok horor, saudara, ya. Tapi ya kita belajar memaklumi itu. Akhirnya ya puji Tuhan sih sekarang suami saya mulai mengerti. Ya, waktu dia penuntut saya dengan komunikasi seperti itu, saya juga coba tuntut dia. Coba kamu sekarang, ya saya tuntut, kamu ngomong coba nada belakangnya tinggi. Coba, ndak bisa dia. Orang dia aja kalau marah sama anak, ya saya bilang marah, saya marah. Ini udah marah. Itu ndak marah, ndak kedengeran, nyaris tak terdengar gitu ya. Ndak ada nada marahnya, tapi menurut dia itu sudah marah. Lah bagaimana anak mengerti bahasa komunikasinya dia marah? Ya marahnya begitu. Papi ini marah loh, marah begitu, saudara. Nggak marah itu. Tapi ya saya tidak bisa menuntut dia, dia juga tidak bisa menuntut saya. Tapi mari kita belajar, saudara. Namanya orang hidup itu tidak ada benarnya yang sempurna. Semua kita harus belajar. Semakin kesini kami berdua semakin mengerti.
Ya, orang saya semakin mengerti bahasa tubuhnya aja, bukan cuma bahasa mulut. Dia kalau udah diem, oh dia marah ini. Marahnya itu dia diem. Ya, jadi saya juga rem ini. Ya, karena dia sudah diem, ya saya ngerem. Oh dia tuh marah. Ya, jadi saya belajar untuk mengenali. Dan Alkitab berkata bahwa tadi ayat 12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Saudara, indah, artinya tuh indah. Kalau kita dalam keluarga itu kan pasti memang harus ada saling menegur. Tidak ada keluarga yang sempurna, semua harus dibaharui. Ya, suami itu tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Coba ngomong kanan kirinya, ngomong sama istrinya, sama suaminya, aku ini tidak sempurna. Coba ngomong. Ini perintah loh. Ini perintah, bukan himbauan. Ini perintah. Ngomong suami istri. Jangan ngomong sama istri orang. Ngomong sama istrimu sendiri. Aku ini belum sempurna. Suaminya juga ngomong, aku ini belum sempurna. Ya, jadi kita perlu ditegur. Amin, bapak-bapak. Nah, karena bapak-bapak itu kadang harga dirinya agak tinggi, tidak bisa ditegur. Pokoknya semua benar sendiri, maunya menang sendiri, selalu menganggap istri itu tidak ada apa-apanya. Ya, ada suami yang ngomong ke istrinya, pokoknya kamu tidak usah ikut-ikut urusan bisnisku, kamu tuh ngertinya di dapur. Jangan salah suami, istri itu juga punya kepekaan dari Tuhan. Ajaklah istrimu berunding. Saya melihat suami-suami yang melibatkan istri, yang ngajak istri terlibat dan mau menerima masukan dari istri, itu suami-suami yang sukses. Bapak-bapak ini gak ada yang amin loh. Malah menatap saya dengan wajah yang aneh begitu. Bertobat kau ya. Ya, bilang amin dong. Ya, karena ketika kita ini disatukan Tuhan, percayalah saudara, dalam pernikahan itu, saya tuh kemarin bimbingan pranikah. Ada orang yang minta bimbingan pranikah, saudara. Lalu saya tanya sama kedua ini. Pertanyaan pertama yang harus ditanyakan kepada orang mau menikah, apa tujuanmu menikah? Dan rata-rata orang yang mau menikah tidak tahu kenapa dia mau menikah. Lah kemarin saya tanya, kenapa kamu mau nikah? Kaget dia. Hah? Ya saya juga enggak tahu. Mengerikan enggak saudara? Bayangkan ya, orang tidak mengerti tujuan kenapa dia menikah. Jangan-jangan di sini bapak-bapak juga saya tanya kenapa menikah enggak tahu. Ngeri ya. Dari sini saya tahu dan saya belajar betapa pentingnya bimbingan pranikah itu dalam gereja. Pertanyaan pertama, ya, kenapa kamu mau menikah? Nggak tahu. Saya bilang, kamu bayangkan ya, kamu mau pergi ke satu tempat, tapi kamu nggak tahu tujuannya. Kamu ngapain? Ya muter-muter toh. Masa mau pergi nggak ada tujuan? Mau buka map itu mau kemana kita? Nggak tahu. Lah ketika masuk dalam pernikahan, mau dibawa kemana? Ada lagunya, mau dibawa kemana hubungan kita, ya enggak? Ya, mau dibawa kemana? Sedangkan tujuan aja tidak tahu. Ya, kenapa Tuhan itu mau kita itu menikah? Ya karena Alkitab bilang nggak baik kalau kita ini seorang diri. Ya, pria-pria nggak baik. Makanya diberi seorang penolong. Kau harus tahu bahwa istri itu diberi kepadamu itu sebagai seorang penolong. Jadi libatkan istri agar bisa menolong. Istri-istri juga harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya kau bisa menjadi penolong, bukan perong. Amin. Ya, kalau hubunganmu dengan Tuhan jauh, ya tidak ada kepekaan. Tapi seorang istri yang dekat dengan Tuhan, ya dia punya kepekaan untuk bisa menunjukkan juga jalan kepada suaminya. Sebab kadang suami itu pengennya terburu-buru, pengennya cepat, tapi kan tidak semua keputusannya itu benar. Ya, libatkan istri, berkomunikasilah dengan baik. Saya melihat orang-orang laki-laki yang melibatkan istri itu berkatnya itu luar biasa dari Tuhan. Amin, bapak-bapak. Ya, coba lihat istrinya bilang, sayang, ya, aku mau kamu terlibat ya dalam setiap keputusan di hidupku. Nah gitu dong ya. Ada yang bisik gini, nggak usah ikut-ikut kau. Itu gitu, saya suruh bisik.
Ya, bilang supaya terlibat, jangan ikut-ikut kau, bertobat. Nah saudara, kita buka bersama yuk, kita lihat. Kita buka bersama di dalam Yakobus dulu. Saya pengen kita baca Yakobus ya. Salah satu juga teknik agar komunikasi dalam keluarga kita itu baik, buka Yakobus pasal yang pertama ayat 19 ya dan ayat 20. Yakobus 1 ayat 19 dan ayat 20 kita lihat. Salah satu kunci dalam kita membangun komunikasi yang baik itu ya, baca bersama-sama di sini ya dengan suara yang keras supaya kita semua memahami dan melakukan ini, karena ini kelihatannya ayat yang simple tetapi sangat susah. Yuk kita baca bersama. Firman Tuhan ini berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Ya, kenapa ayat yang berikutnya? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kembali ke ayat yang tadi ya 19. "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Pada prakteknya yang kita lakukan cepat apa? Lambat berarti kita semua harus bilang kanan kiri, bertobat. Ya, bertobat. Karena Alkitab suruh kita ini lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar. Tapi dalam hidup selalu kita cepat untuk, lambat untuk bahkan kadang dengerin dulu penjelasanku, nggak usah ngomong, aku nggak mau denger. Itu kan yang terjadi. Dosa nggak kita? Dosa. Kadang istri mau ngomong, aku kasih kesempatan, nggak usah ngomong. Ya, suami juga kadang ngomong sama istri, aku mau ngomong ini loh, nggak usah, nggak perlu ngomong. Ya sudah, maka di situ terputuslah komunikasi. Apalagi berantemnya 3 hari 3 malam, tidak bicara, maka setan masuk dalam rumah tanggamu. Kau marah, hatimu panas. Alkitab bilang waktu kita marah, ayat tadi bilang apa? Sebab amarah manusia itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita marah, perkenanan Tuhan itu tidak ada di dalam hidup kita. Ayo saudara, dengan jelas firman Tuhan ini berkata, hendaklah kamu itu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Coba ya kalau semua orang dalam rumah tangga itu, aku mau ngomong, iya ngomong dulu sayang, tak denger. Ya istrinya ngomong, sampai istrinya berhenti, dia tanya, sudah? Iya sudah. Terus? Dah, kamu denger? Nggak, aku budek. Jangan saudara ya. Ternyata istri yang ngomong, ya dia diam terus. Kenapa? Budek. Nah ini. Ayo kita beri kesempatan. Kalau kita semua coba bayangkan, kalau udah mau ribut nih ya, terus tiba-tiba kamu dulu ngomong. Nggak, kamu dulu. Nggak, kamu. Jadi marah nggak? Nggak jadi. Ya. Tapi kita ini dalam prakteknya selalu cepat untuk berkata-kata. Memang makanya mulut ini perlu direm. Hati-hati loh saudara. Ada pepatah yang berkata, karena mulut badan binasa. Banyak orang akhirnya mati, ya bahkan terbunuh juga gara-gara perkataan mulut. Apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Makanya berhati-hati dengan mulut. Beri waktu untuk mendengar. Ya, lebih baik cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini memang teknik komunikasi yang sangat luar biasa. Ya, mendengar, berkata-kata, marah ini memang satu paket nih. Ya, kebanyakan orang cepat mendengar, cepat ya marah, tidak mau mendengar, akhirnya ya kepahitan berujung pada ya luka batin, akhirnya bubar sebuah hubungan.
Bayangkan saudara, kalau komunikasi dalam keluarga itu sudah rusak, ya anak-anak kita juga pasti akan melihat orang tuanya ini kok seperti apa, lalu mereka itu hidup di dalam tidak ada damai sejahtera, mereka mencari di luar. Tapi ketika saya itu sudah melihat loh, kalau orang tua itu di dalam rumah tangganya akur, komunikasinya bagus, anak-anaknya juga pertumbuhan emosionalnya juga bagus. Tapi kalau orang tuanya diam-diaman berantem, itu anak-anak juga saudara jiwanya sakit, maka pasti mereka akan jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Nah, ayat ini berkata, ayo kita belajar untuk apa? Lambat berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Orang yang cepat untuk mendengar artinya memberi waktu kepada pasangannya, kepada anak, kepada orang lain. Kita ini harus loh membangun komunikasi yang sehat. Saya pengen kita buka Roma pasal yang ke-15, yuk. Kita buka Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, dikatakan di sana saudara, ya. Ayat yang ke-5, semoga apa? Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi siapa sumber dari ketekunan dan penghiburan itu? Allah. Nah, kalau kita ini dalam keluarga mau komunikasi kita sehat, maka kita harus melekat pada sumbernya. Saudara nggak mungkin membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga kalau hubunganmu dengan Tuhan saja tidak benar. Kalau seseorang hubungannya dengan Tuhan itu rusak, maka pasti hubungannya dengan sesama juga rusak. Ya, tapi kalau orang itu melekat pada sumber itu sendiri, maka dia menerima sesuatu yang baik dari sumber itu. Ya, istri yang takut Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, itu tidak akan menjadi sumber kegaduhan di dalam keluarga. Suami yang melekat pada Tuhan, yang hidup takut Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, juga akan menjadi sumber berkat di dalam keluarga. Tapi sebaliknya, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu rusak, istri tidak dekat dengan Tuhan, itu pasti istri ini menjadi sumber bencana dalam keluarga. Ya, karena sakit jiwa pasti. Ya, orang itu jiwanya bisa dipulihkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi istri itu tidak baper, koper, bagasi. Iya kan? Ya, apa itu baper? Bawa perasaan. Koper, korban perasaan. Kalau jadi baper, koper, bawa perasaan, korban perasaan, jadinya bagasi. Bahagia enggak, sedih iya. Amin. Ya, jadi ingat-ingat itu. Ya, bahaya ini saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak melekat pada sumber, yaitu dikit-dikit baper. Suami ngomongnya A, kita nangkapnya Z. Ya, karena memang kita lagi sakit jiwa, karena tidak melekat kepada Tuhan. Apa-apa dikit baper. Dulu saya begitu tuh. Ya. Suami ngomongnya siapa, saya nangkapnya siapa. Saya bisa tersinggung sama ipar, saya berantem sama suami. Padahal saya marahnya sama ipar saya. Ya, dan belum tentu memang seperti itu, padahal karena sayanya sendiri yang yaitu tadi baper, jadi koper, korban perasaan. Terus-terusan merasa aku nih korban. Orang itu kalau sudah mentalnya korban, bahaya loh saudara. Ya, bayangkan istri-istri yang seperti ini membangun keluarga, maka anak-anakmu juga seperti itu. Sekarang kan banyak tuh anak-anak yang merasa dia menjadi korban, apalagi Gen Z sekarang ini. Saya suka bilang nih Gen Z. Ya, supaya mereka tuh punya power, tenaga. Ya, Gen Z sekarang ini paling riskan saudara, karena merasa terus-terusan korban. Nggak tahu apa yang salah. Gen Z sekarang ini, generasi sekarang dibesarkan dengan media sosial. Ya, tidak dengan firman. Jadi imannya ya gampang melempem. Banyak yang menjadi korban. Apalagi lihat papa mamanya nggak akur, ya sudahlah. Ya dia curhat. Anak saya itu loh, dikit-dikit ngomong sama saya, tuh loh mam, temenku jam 1 malam nelpon mau curhat, katanya besok mau cari psikiater. Saya bilang sakit jiwa apa lagi temenmu itu? Nggak tahu.
ya. Tapi memang sih orang tuanya nggak akur, ya. Jadi anak saya jadi tempat pelampiasan. Dengerin dong curhatku sebelum saya ke psikiater besok, ya. Kata psikiater saya ini sakit jiwa sudah stadium akhir, ya. Cuma yang anehnya saya bilang sama anak saya, kamu suruh mereka tuh ke Tuhan. Anak saya bilang, kamu tuh ke Tuhan. Aku juga kadang-kadang sumpek, tapi aku dengar lagu rohani, udah nangis, udah selesai. Ya, jawabannya apa tahu nggak teman-temannya? Kayaknya Tuhan nggak bisa tolong deh kalau yang satu ini. Saya bilang, kalau dia bilang itu ngomong aja ke setan sana. Siapa tuh setan bisa tolong kau. Ngeri nggak saudara? Udah stres, disuruh datang ke Tuhan, ngomongnya Tuhan nggak bisa nolong. Lah kalau Tuhan nggak bisa nolong, ikut siapa coba? Iya, bertobat loh. Ini keadaan zaman sekarang anak-anak muda ini. Ya saya bilang sama anak saya, ya udahlah kamu menjadi berkat lah buat teman-teman. Banyak sekali saudara yang curhat katanya sudah ke psikiater nih anak-anak muda ini. Saya bilang astaga, baru umur segitu, belum berumah tangga ini, belum. Ya, belum berumah tangga, sudah jadi langganan psikiater. Dan ngomong Tuhan gak bisa tolong. Dan mereka ini anak-anak orang Kristen yang setiap hari Minggu tuh ke gereja. Tiap ada konser rohani nonton. Di gereja juga kalau nyanyi lompat-lompat. Maka saya bilang hati-hati saudara. Kita gereja jangan kehilangan kuasa. Ya, bukan hanya sekedar lompat-lompat, tapi orang harus ketemu Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan Allah adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan, ya sumber kerukunan, sumber damai sejahtera. Kalau semua anggota keluarga mendekatkan diri kepada Tuhan, maka rumah tangga itu menjadi luar biasa. Ya, tidak gampang kecewa, tidak gampang tersinggung, tidak gampang terluka. Bapak-bapak, ya saya mau bilang nih sama bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga. Keluargamu itu dibawa kepada Tuhan itu tergantung dari bapak-bapak lo di sini. Karena Alkitab berkata setelah Kristus itu ada suami sebagai kepala keluarga. Ya, dan saya temukan banyak dalam keluarga Kristen justru yang hubungannya dengan Tuhan rusak itu adalah bapak. Tapi di sini tidak semuanya bapak-bapaknya luar biasa. Insya Allah. Ya, semoga. Mengerikan. Kenapa banyak keluarga dan rumah tangga Kristen hancur? Karena fungsi Alkitabiah di dalamnya itu hilang. Alkitab berkata setelah Kristus ada suami sebagai kepala keluarga. Suami itu harus membawa keluarga ini dekat kepada Tuhan. Yang ada kalau suami diajak doa, doa yuk. Kamu aja yang doa, nanti doakan saya ya, titip. Nih banyak bapak-bapak begitu. Ya kayak kemarin kesaksian di mesbah doa. Tiap kali istrinya ajak mesbah doa, ayo Pak mesbah doa, kamu aja nggak usah ngajak-ngajak, aku mau nongkrong sama teman-temannya. Pergi tinggalin istrinya mesbah doa sendiri. Tiap hari diajak, Pak dengerin khotbah nih bareng yuk di YouTube bagus khotbahnya. Enggak, kamu aja, pergi dia. Satu saat Tuhan mendengar doa istrinya, bapak ini kena asam lambung. Karena kena asam lambung, enggak bisa pergi. Asam lambung itu siksa saudara. Ada di sini yang pernah kena asam lambung? Ya, enggak ada? Semoga tidak ada, jangan ada. Yang namanya asam lambung itu kalau kena kayak mau mati. Saya pernah sekali gara-gara pelayanan capek, perut kosong makan duren Makassar. Waduh itu gasnya saudara. Itu saya asam lambung saya naik. Di situ saya baru pertama kali rasa, aduh kayak asam lambung tuh kayak gini tuh. Mau mati saya bener. Nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur. Jadi di kamar hotel saya nyandar di meja begini. Tuhan tolong, Tuhan Yesus Tuhan. Ternyata nggak bisa gerak. Itu asam lambung kalau naik, itu saya baru rasa sekali itu. Nah itu gitu suaminya kena asam lambung. Diajak istrinya, ayo Pak mesbah doa, sudah asam lambung, nggak mungkin nih. Kau saja mau nongkrong, kagak kan? Ayo Pak asam lambung, ayo Pak asam lambung, ayo Pak mesbah doa, puter, mau denger mesbah doa, karena sudah kena asam lambung. Nggak sembuh-sembuh, periksa ke dokter, dikasih dokter obat saudara, 1 kresek diminumin, nggak sembuh juga. Akhirnya mulai ngomong ke istrinya, aku mau cari Tuhan. Ternyata minum obat juga nggak sembuh, makanya cari Tuhan. Satu saat pas dia cerita dengerin khotbah saya di YouTube,
Dia ambil semua obatnya, dia buang dalam nama Tuhan Yesus. Aku sembuh dekat sama Tuhan. Tiap hari mulai dengar khotbah, mesbah doa, sembuh tanpa obat. Sampai hari ini tidak pernah kumat. Dan sekarang setiap hari mau dengar firman Tuhan. Jangan tunggu bapak-bapak kena asam lambung dulu. Jangan tunggu terbaring sakit dulu. Karena sebuah keluarga rumah tangga itu dipulihkan waktu kita ini kembali kepada Tuhan. Sebab dengan jelas ayat firman Tuhan tadi berkata, ya biarlah dikatakan tadi apa? Allah yang adalah sumber ketekunan, sumber penghiburan, itu mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan apa dikatakan? Ya, kehendak Kristus Yesus. Dikatakan di sana, ayo saudara, kita mau sungguh-sungguh untuk ya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Coba kita lihat, kita kembali di Roma 15 tadi, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saudara. Di sini juga ada satu tips yang saudara perlu catat. Ini ayat dicatat, saudara pulang baca lagi di rumah ya. Ini salah satu tips kita di dalam rumah tangga, membangun ya rumah tangga yang sehat, komunikasi yang baik. Kita yang kuat apa? Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari apa? Kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Untuk apa? Untuk membangunnya. Ya, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, dan dikatakan di sana saudara, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan ayat yang berikutnya baru dikatakan, semoga Allah ya sumber ketekunan. Jadi bagaimana kita ini saudara untuk membangun rumah tangga dan komunikasi yang baik? Ayo, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Marilah kita mulai belajar mencari kepentingan dan kesenangan ya bagi semua anggota keluarga kita, dan jangan mencari kepentingan diri sendiri dalam keluarga. Makanya saudara, dikatakan bahwa Kristus itu adalah gambar Allah. Manusia itu kan pengen ngerti Tuhan itu seperti apa ya. Kalau cuma api, angin, ya kalau cuma bentuknya yang sesuatu tidak berwujud kan kayaknya kurang bagaimana gitu ya. Dan Tuhan tuh tahu ya bahwa manusia itu membutuhkan image, saudara. Kalau ada sesuatu yang nyata baru kita percaya, iya apa iya. Makanya dikatakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia adalah Allah, saudara. Dan di sini dengan jelas dikatakan Kristus itu adalah gambar Allah. Sehingga kita sudah nggak usah macam-macam. Dulu saya, saudara, waktu belum kenal Tuhan Yesus, saya tuh kalau berdoa suka bayangkan wajah Tuhan tuh kayak apa ya. Saya coba cari tahu di pikiran saya, di otak saya, Tuhan tuh kayak apa ya. Saya pengen menyembah sesuatu yang ada wujudnya. Kadang-kadang yang muncul bayangan hitam besar, saya takut, saudara, saya lari dari kamar. Ya, waduh, kayaknya setan. Tapi setelah saya mengenal Kristus, ya, saudara, ada masalah, saudara, di pikiran saja, di kuburan, lewat kuburan, atau di mana, di tempat sendiri, saudara takut. Tiba-tiba saudara tutup mata, bayangkan wajah Yesus saja. Ada damai sejahtera enggak? Kalau saya saya tutup mata, saya bayangkan wajah istri saya, Bu. Lebih takut lagi ya enggak, bapak-bapak? Ya, karena semua butuh gambar, saudara ya. Ada bapak-bapak dia itu selalu bawa foto istrinya di dompet. Tiap habis dimarahin bosnya di kantor, dia masuk kembali ke ruang kerja, dia buka dompet, dia tersenyum. Lalu teman-temannya penasaran, dia ini tiap habis dimarah kok tersenyum lihat dompet gitu ya. Lalu satu kali temannya tanya, apa sih yang kamu lihat tiap habis kali dimarahin bos? Ini loh, ditunjuk, istrimu ya. Waduh, berarti istrimu tuh sangat kau cintai ya? Enggak, saya habis dimarahin bos, saya buka dompet. Tidak ada yang segala kamu, saya. Jadi memang gambar itu perlu, saudara, amin.
Nah, dikatakan di sana bahwa Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Baca ayat yang ke-16, dikatakan di sana, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di mana? Di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, jangan pernah berani berjalan tanpa Tuhan di hidupmu. Kenapa? Karena di dalam Yesus dikatakan, Dia itu di dalam Yesus ada segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Anak muda yang lagi cari jodoh, sudah kelihatan belum jodohmu? Ya, yang lagi cari jodoh, yang sudah punya jodoh nggak usah ngejawab. Ya, yang lagi berdoa, kira-kira jodoh saya itu kayak apa ya mukanya? Di dalam Yesus itu sudah ada, tersedia, baik yang kelihatan maupun yang belum kelihatan. Jadi jangan pernah melangkah tanpa penyertaan Yesus. Engkau harus mengutamakan Tuhan. Dikatakan di sana yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apa yang belum kelihatan hari ini di hidup kita, saudara? Di dalam Yesus itu sudah tersedia. Bahkan dikatakan di sana, baik singgasana. Ya, singgasana itu berbicara tentang raja. Raja-raja dulu itu tempat duduknya itu singgasana. Maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hari-hari ini bangsa kita sedang ada di tahun-tahun politik. Jangan terpancing dengan apapun yang akan membuat kita ini terpecah belah. Amin. Iya, saudara, bagian kita tetap berdoa bagi bangsa ini. Makanya saya selalu berkata, Tuhan, apapun yang terjadi di atas bangsa kami, saya percaya Tuhan sudah menetapkan, ya, pemerintah itu adalah wakil Allah. Ya, jadi saudara, kalau kita menyadari hal ini, baik pemerintah, penguasa, jabatan, kedudukan, itu semua berasal dari Tuhan. Saudara yang hari-hari ini sedang ada dalam perjuangan, ya dalam pencalonan, tidak salah anak Tuhan duduk di kursi kepemerintahan. Tapi jangan lupa berdoa, bilang Tuhan, aku percaya bahwa kuasa itu datangnya daripada Tuhan. Kursi, kepemerintahan, penguasa, kerajaan, semua itu dari Dia. Dan kalau satu saat engkau duduk di kursi kepemerintahan, ya, jangan lupa Alkitab ini berkata dari Dia dan untuk Dia. Banyak orang itu ya minta didoakan sama saya. Bu Debbie, saya ini lagi mencalonkan. Doakan ya Bu. Nanti Bu, kalau saya jadi, ya nanti saya akan begini, saya nanti bantu pelayanan begini. Ya saya cuma bilang iya, yang penting ngomong sama Tuhan. Ya, jangan ngomong sama saya. Karena pilkada sama pilkabe itu beda tipis. Ya, kalau pilkabe itu lupa jadi, pilkada jadi lupa. Tapi anak Tuhan tidak boleh lupa. Engkau diutus Tuhan duduk di kursi pemerintahan karena ada maksud Tuhan. Pakai sungguh-sungguh jabatan itu terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan. Banyak orang, saudara, dikasih kepercayaan jabatan, tapi pada akhirnya mempermalukan Tuhan. Jadi orang bilang tuh orang Kristen loh, orang Kristen lagi. Kita semua berdoa supaya anak-anak Tuhan tidak berdosa, saudara. Saudara duduk di kursi pemerintahan, kita semua bangga. Biar semakin banyak anak Tuhan yang dipakai Tuhan di atas negeri ini, amin. Tapi jangan engkau lupa bahwa kuasa itu dari Dia dan hanya untuk Dia. Kita lanjut, saudara, ayat 17. Semakin panas di sini ya, lampunya itu loh saudara ya, haleluya. Baca bersama ayat yang berikutnya. Ia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu, ya, dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia, dikatakan. Kenapa Dia harus yang utama, saudara? Ayat 18 berkata, sekarang ayat 18.
Ia adalah siapa? Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Dikatakan dia itu adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi jemaat itu, makanya Pak Konrad selalu ngomong, jemaat ini adalah milik Kristus. Makanya pendeta enggak usah berantem rebutan. Ya, karena kita tahu jemaat itu milik Kristus, dialah kepala. Kalau semua pendeta menyadari bahwa jemaat itu milik Tuhan, kita enggak usah berantem toh. Puji Tuhan kalau di gerejamu dia bertumbuh, dia semakin diubahkan, puji Tuhan. Ya, kan harusnya begitu. Jangan berantem saudara, ada jemaat pindah terus kita berantem, jemaat saya pindah di sana. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dikatakan dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, dikatakan Yesus yang pernah turun ke dalam dunia orang mati, dan dia yang pertama bangkit, dan dia yang sudah naik ke sorga. Hanya orang yang pernah ke sorga, yang datang dari sorga, yang bisa tunjukin jalan ke surga. Lalu dilihat saudara ayat yang ke-19 dikatakan di sana, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Saudara, kenapa kita harus mengutamakan Yesus dalam hidup ini? Karena seluruh kepenuhan Allah itu ada loh di dalam Kristus. Apa yang Tuhan gak bisa lakukan? Apa yang Allah gak bisa sanggup lakukan dalam hidup kita? Dia berdiam di dalam Yesus. Karena itu jangan saudara sepelekan nama Yesus. Saya itu saudara, orang mau bilang Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan. Saya ini sudah mengalami saudara. Saya doakan orang kerasukan ya. Kita ngomong saja dalam nama Yesus, dia teriak panas. Saya pernah coba dalam nama Daniel. Dia ketawa, saudara, itu setan. Ya, saya sebut lagi dalam nama siapa? Debbie. Ya, ketawa, dia terbahak-bahak. Nggak ada kuasa, tapi begitu kita sebut dalam nama Yesus, itu orang kerasukan bisa teriak, panas. Berarti nama itu ada kuasa. Makanya jangan sepelekan nama Yesus. Utamakan Kristus dalam hidup kita. Karena di dalam dia itu, ya Allah itu berkenan dipenuhi loh. Kepenuhan Allah itu ada loh di dalam Yesus. Itu wow, luar biasa. Kita baca ayat yang ke-20 saudara. Firman Tuhan di sana berkata begini saudara. Baca bersama 1, 2, 3. Dan oleh dialah ya ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara, di dalam Kristus itu ada pendamaian. Manusia yang paling sial di dunia ini adalah orang yang hidupnya itu bermusuhan dengan Tuhan. Ya, itu engkau paling sial hidupmu. Hati-hati saudara, jangan sampai kita ini punya agama tapi ternyata kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Yesus itu ada perdamaian. Lewat darah Yesuslah hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Lewat Kristuslah kita menerima kasih karunia. Tanpa kasih karunia hidup kita ini celaka saudara. Orang yang bermusuhan dengan Tuhan artinya apa? Hidupnya di bawah kutuk, hidupnya tidak menerima anugerah, dia berada di bawah kutuk dosa dan percuma semua yang kita lakukan. Tetapi dikatakan di dalam nama Yesus itu ada perdamaian. Kita ini diperdamaikan. Yesus memperdamaikan segala sesuatu itu dengan dirinya. Saudara, orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan rusak, dengan sesama juga pasti rusak, ya. Orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan rusak, maka dia tuh sama sesama itu pasti rusak ya. Suami kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, tidak diperdamaikan, maka hubunganmu dengan istri dan anak-anak juga rusak. Ya coba saudara, kita cek saudara, orang yang hidup jauh dari Tuhan, tidak mungkin hidupnya itu membawa damai sejahtera, tidak mungkin. Ya, apa dikit marah, apa dikit meledak, apa dikit itu namanya orang belum hidup dalam damai sejahtera. Tolak ukur kita ini diperdamaikan dengan Allah Bapa lewat Kristus itu apa? Waktu hidup kita ini penuh damai sejahtera. Dalam segala perkara kita bisa mengucap syukur, baik dalam keadaan yang buruk maupun dalam keadaan yang ya
baik apapun juga kita ini mampu bersyukur. Orang yang hidup mengutamakan Tuhan itu dia bisa berdamai dengan segala keadaan. Saya ini mau bersaksi saudara, tadi pagi itu peristiwa yang sangat konyol di hidup saya ya. Jadi saudara, saya itu baru pulang kemarin ya, masih jet lag saya ini. Ya sekali-sekali lah ya ngomong jet lag gitu ya saudara, biar ketahuan baru dari luar negeri gitu ya. Kita kemarin ke Armenia, Georgia ya, ke Turki saudara. Kita pergi ke Gunung Ararat, di mana tempat Bahtranu itu tersinggah waktu selesai air bah ya. Luar biasa pengalamannya. Lalu saya itu hari ini jadwal saya pelayanan tuh di Bogor sama di Sentul ya. Saya rupanya ada miss ya. Saya itu ngomong ke sekretariat, Bu, saya tanggal 26 itu hanya bisanya sore ya, pagi enggak bisa. Mungkin ya namanya manusia saudara, manusia itu ya bisa lah, semua orang bisa berbuat salah ya. Jadi sekretaris itu dia bayangannya itu tanggal 12, padahal saya tulis tanggal 26. Saya ngomong ke suami saya tadi malam, aduh pelayanannya besok pagi jam 7 di Bogor ya. Iya, kita ini masih jet lag, jam 00 belum ngantuk saudara. Saya bilang ayo tidur, paksain tidur. Akhirnya kita tidur lah ya. Barusan tidur sebentar, lampu mati. Saya kebangun panas, saya kok mati lampu, lihat dulu ternyata begensernya turun. Dinaikin saudara. Habis itu nggak bisa tidur, lalu tertidurlah ya. Waker bunyi jam 5, ya bangun kita mandi. Semangat saudara ke Bogor ya, suami saya bilang semangat melayani Tuhan. Sampai sana saya masuk saudara, duduk ya. Tiba-tiba yang koordinator di sana berdiri ngomong gini, Bu Debbie, hari ini kan ibu ndak jadwal di sini, ibu kan cancel. Saya kaget, hah? Saya nggak dikasih tahu kalau saya cancel Pak. Enggak, ini sudah ada pembicara lain. Saya, hah? Konyol ndak saudara? Ya, itu luar biasa loh. Saya bilang, tapi saya ndak ada pemberitahuan tuh. Enggak, katanya ibu cancel. Jadi ya udah saya pamit. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, saya pulang saudara. Kalau saudara jadi saya, ya sukacita atau marah? Ya, sudah berjuang bangun ngantuk setengah mati. Ya, lalu pulang saudara, saya telepon ibu gembala, bapak gembala minta maaf. Aduh Bu, maaf Bu, makanya saya itu sudah curiga loh. Wong tanggal 12 itu kata Bu gembala, ibu yang kasih saya, katanya ibu kosong, kenapa tiba-tiba di cancel? Ya lalu ibu gembala bilang, saya bilang ibu kenapa nggak telepon saya waktu dengar saya cancel? Saya mau telepon ibu, tapi Pak Gembala itu kan orangnya pekewo, ngomong nggak usah lah kalau memang Bu Debbie cancel ya biarin aja, mungkin ada urusan yang lebih penting. Ternyata saudara ya miss di situ. Ya secara manusia itu saya emosi, suami saya itu bilang kok bisa gitu ya? Ya udah kita pulang yuk. Ya dia bilang oh iya Bu, di Ayon juga cancel, bukan ibu, pembicara sudah ada juga di sana. Iya terima kasih ya Pak ya. Saudara, disitulah kita nih ditentukan ya bagaimana kita ini hidup mengutamakan Kristus atau tidak. Saya tuh ngomong ke suami saya gini, semua yang terjadi di hidup kita ini seizin Tuhan. Ya, jadi kita ndak boleh marah. Berarti ada maksud Tuhan. Ya kadang kita tidak mengerti maksud Tuhan itu. Ya, tapi saya juga percaya ya disinilah juga kita dituntut untuk rendah hati. Ndak apa-apa, kita terima ini. Ya sudah berarti kita pulang. Jadi saya sukacita, saya damai sejahtera aja. Ya ndak ada yang membuat saya tuh terus kehilangan damai. Terus ya udah ndak usah lagi ya, pokoknya di Bogor ndak usah terima. Ya karena semua yang terjadi itu pasti seizin Tuhan. Kalau kita ini sudah diperdamaikan di dalam Kristus dan kita hidup mengutamakan Kristus, maka apapun yang terjadi di hidup kita pasti ada damai sejahtera. Itu tolak ukurnya orang hidup mengutamakan Kristus. Tapi kalau saudara ada masalah dikit marah ngamuk, saudara engkau jauh dari Tuhan. Walaupun engkau pengerja, engkau pendeta, engkau siapapun. Kalau engkau ada masalah dikit langsung ya menyala, langsung emosi. Ingat loh, Yesus yang memperdamaikan kita dengan dirinya, Allah Bapa.
Karena itu orang yang hidup mengutamakan Kristus, dia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Bapa. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa itu seizin Tuhan. Mampukah engkau berkata begitu? Waktu engkau ditipu orang, engkau bilang terima kasih Tuhan. Ini pasti Tuhan izinkan. Apa maksud Tuhan di balik peristiwa ini? Amin. Nggak ada amin loh. Ya, jangan cuma ngomong-ngomong di mulut. Iman kita itu harus berbuah, saudara. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 21. Ya, dikatakan di sana, ya juga kamu yang dahulu hidup apa? Jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dikatakan ayat yang berikutnya, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Menempatkan kamu dan tidak bercacat celah, kudus dan tak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, ya, orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan dikatakan dulu kita ini semua memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiran kita yang jahat. Jadi kalau hari ini hati dan pikiran kita masih jahat, engkau masih bermusuhan dengan Tuhan loh, saudara. Ya, mari kita belajar. Waktu ada orang jahatin kita, keluarga kita jahatin kita, mampukah engkau berkata semua yang terjadi itu seizin Tuhan? Ketika engkau diperdamaikan di dalam Kristus dengan Bapa di sorga, maka tidak ada yang bisa lagi mencabut damai sejahteramu. Makanya Roma 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah itu bukan makanan, minuman, pakaian, depositmu, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Walaupun engkau kaya, walaupun engkau sukses, kalau engkau tidak punya tiga hal ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, engkau belum diperdamaikan dengan Tuhan. Itu yang menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Anak muda, hari-hari ini cari Tuhan. Tantangan hidup ke depan ini semakin berat. Ya, kita lihat sekarang ya. Udah banyak robot-robot ya yang diciptakan bisa menggantikan tenaga manusia loh ya. Bahkan sudah jadi ya di konser-konser mereka jaga keamanan. Saya lihat itu, saudara, mengerikan sih ya. Kita melihat hari-hari ini tantangannya ke depan akan semakin berat. Ketika engkau hidup jauh dari Tuhan, semakin berat juga hidupmu. Dan ciri yang pertama orang hidup diperdamaikan dengan Tuhan itu dikatakan kamu juga yang dulu jauh, hidupmu itu jauh, dikatakan ayat 21 tadi, coba balik ya. Dan kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Dia dalam hati dan pikiranmu yang jahat. Saudara, kalau kita sudah hidup diperdamaikan dengan Tuhan, harusnya hati dan pikiran kita penuh dengan kebenaran. Tidak ada lagi orang yang terikat dengan dosa. Tinggalkan semua dosamu. Kenajisan, percabulan, semua dosa yang membuat kita gak damai sejahtera. Homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Buang itu semua dari hidupmu. Supaya engkau bisa diperdamaikan dengan Allah. Kenapa? Karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Mau sekaya apapun engkau, seberhasil apapun hidupmu, kalau engkau hidup simpen dosa, maka engkau bermusuhan dengan Tuhan. Dan orang yang bermusuhan dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama pasti rusak. Tidak heran kenapa dalam rumah tangga suami istri ribut terus, berantem terus. Karena hubunganmu dengan Tuhan rusak. Makanya anak muda dengar, engkau menikah dengan pria yang tidak berdamai dengan Tuhan, hancur rumah tanggamu. Ya, nggak mungkin dia bisa memahami engkau. Hanya orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, hidupnya dibebaskan dari ikatan dosa, dia bisa memiliki damai sejahtera. Bahkan apapun yang terjadi, tidak usah marah, percaya semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Amin, saudara. Kita yang dulu jauh, sekarang kita diperdamaikan dengan Tuhan loh. Lewat kematian anaknya, lewat kematian Kristus dikatakan. Dan kita sekarang hidupnya diperdamaikan. Jadi harusnya
dalam rumah tangga suami istri, ya engkau hidup damai ya. Dengan orang-orang di sekelilingmu juga damai. Nggak usah berantem terus ya. Ada orang-orang tuh, kalau orang itu saudara di sini berantem, di sana berantem, sana ribut, pasti hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau dia hubungannya dengan Tuhan rusak, belum diperdamaikan, ya akan jadi begitu terus saudara ya. Jadi orang yang membawa roh kuda merah, pencabut damai sejahtera. Ya, di mana-mana dia bukan cuma nggak damai, tapi dia cabut damai sejahteranya orang. Kalau dia datang orang lagi ketawa, langsung jadi nggak tertawa. Ini artinya engkau pencabut damai sejahtera. Bapak-bapak, engkau pulang ke rumah, anakmu lagi senyum, tiba-tiba kau masuk semua tegang. Nah, engkau membawa roh kuda merah itu. Pencabut damai sejahtera. Berarti hidupmu belum diperdamaikan dengan Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya saudara dikatakan, kita baca ayat 20 ya, nah itu dikatakan sebab itu. Nah 23 kita baca bersama saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang ya dikatakan Paulus, aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kalau saya ngomong dan aku ini loh Debbie Basir telah menjadi pelayan dari Injil itu. Saudara, kita semua ini terpanggil untuk menjadi pemberita Injil. Saya kemarin pergi ke Georgia dan Armenia saudara. Ya tadinya saya pikir itu negara mana ya. Karena harusnya kami berangkat ke Israel. Tapi di reschedule ke bulan Januari ya, Israel masih belum kondusif. Lalu saya itu kan sudah mengosongkan waktu. Tiba-tiba teman saya ajak saya, Bu kita mau ke Armenia ini, ikut yuk. Ya masih ada seat. Ya akhirnya ya saya diajak, saya ikut saudara ke sana. Saya bilang itu Armenia di negara mana ya Pak? Udah ikut aja lah, makanya ibu biar tahu. Kita berangkat saudara. Georgia, Armenia itu negara, jadi setelah air bah terjadi, ya Bahtranu itu tersangkut di pegunungan Ararat, ya. Wah saya tuh kagum lihat gunung Ararat itu di ujungnya ada salju. Kita pergi ke sana. Jadi bagaimanapun juga tempat itu adalah tempat yang bersejarah, sangat bersejarah. Itu adalah peradaban manusia yang kemudian dimulai sejak peristiwa air bah. Kenapa loh Tuhan memilih? Saya bilang sama suami saya waktu ada di sana, kenapa Tuhan pilih di Ararat ini ya? Kenapa enggak di Gunung Merapi ya? Atau di Gunung Bromo? Itu perahu tersangkut saudara. Pasti ada rencana Tuhan. Dan bukan secara kebetulan negara Georgia itu adalah satu negara yang ya penduduk Kristennya itu 80% saudara. Ya, mereka adalah kerajaan tertua yang pertama di dunia mengakui Yesus, mengakui bahwa mereka adalah pengikut Kristus, saudara. Ya, kami datang ke sana dan kekristenan di sana itu berkembang ya setelah ada murid Yesus yang bernama Andreas yang datang ke sana untuk memberitakan Injil. Lalu terjadi pertumbuhan. Kami kemarin di sana berdoa supaya ada kebangunan rohani yang terjadi. Karena enggak menjadi jaminan hanya cukup menjadi orang percaya kepada Yesus. Tapi hidup harus mengutamakan Yesus. Nah kerajaan di sana, kekristenan di sana itu mereka adalah Kristen Ortodoks ya, Armenian. Gereja-gereja Ortodoks Armenian itu enggak seperti kita Kristen begini hari Minggu ibadah. Mereka tuh gereja dibuka tiap hari. Ya, tiap hari buka. Jadi setiap orang bisa datang sama Tuhan kapan saja dia mau datang. Ketika dia ada masalah, dia datang. Mereka tuh saya lihat saudara, datang ke gereja itu hanya datang, lalu pegang salib, lalu doa sebentar, lalu pergi. Ya, pokoknya dia tiap hari harus tormuka sama Tuhan. Ya, tapi kan sebenarnya tidak cukup hanya seperti itu. Hidup mengutamakan Kristus, kita nih harus berbuah dalam iman kan. Karena sudah tidak ada tantangan lagi kekristenan di sana. Jadi kekristenan yang biasa-biasa saja. Ya saya melihat itu wow Tuhan. Tapi karena ada murid Yesus, Andreas yang pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Makanya mereka boleh mengenal
Kristus di negara itu. Saudara, dikatakan karena itu Rasul Paulus bilang, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Anak-anak muda, jangan hanya karena pacar ya. Terus engkau berkata, ya enggak apa-apa lah ya, masih pacaran kok dengan yang tidak seiman. Hati-hati, di mana-mana itu yang ditolong itu selalu yang menolong itu lebih kuat daripada yang ditolong ya. Jangan engkau merasa kuat. Banyak saya melihat akhirnya orang jatuh meninggalkan Yesus, digeser dari pengharapan Injil. Keselamatannya kenapa? Hanya karena jodoh, hanya karena pekerjaan, hanya karena sesuatu yang lain. Mari kita taruh iman kita, jangan mau digeser. Yang telah kamu dengar pemberitaan Injil itu dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Debbie Basir juga menjadi salah satu pelayannya. Ya, kalau saudara lemah, buka di YouTube, cari khotbah saya, cari khotbahnya Pak Konrad, cari khotbah hamba Tuhan yang bisa menguatkan imanmu. Ketika engkau lemah, sekarang gak ada alasan untuk kita ini gak bertumbuh, saudara. Sekarang ini engkau lemah, tinggal putar, cari judul di mana aja tuh, judul banyak loh sekarang di YouTube, ya, khotbah tentang ya kepahitan, klik muncul semua tuh pendeta, tinggal saudara pilih mana yang cocok. Kebangetan kalau hari-hari ini iman kita tidak bertumbuh. Saudara harus bertekun di dalam iman. Jangan hanya punya iman loh, tapi iman itu harus tumbuh. Karena ketika Tuhan datang, yang dicari dari hidup kita ini adalah apa? Buah dari iman itu. Tidak cuma hanya beriman, saudara. Dikatakan di sana ayat 24, kita lanjut saudara, kita lihat apa kata firman Tuhan. Ya, dan sekarang aku bersuka cita, ya, kata Rasul Paulus, ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa apa? Aku boleh menderita karena kamu, ya, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, kita berdoa. Ketika kita hidup mengutamakan Kristus, kita percaya kita juga diberi kekuatan untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Saya berdoa dalam segala keadaan apapun, mari kita semakin bertumbuh dalam iman. Ya, ingat, engkau harus hidup dalam damai sejahtera. Karena salah satu ciri utama orang diperdamaikan dengan Kristus, hidup mengutamakan Kristus, harus ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hatimu. Coba lihat kanan kirimu, bilang, hidup dengan sukacita ya, sambil kasih senyum coba ya. Sekarang ini orang senyum aja susah loh saudara ya. Terutama suami istri ya. Lihat-lihatan, bilang istri lihat suaminya, suami lihat istrinya. Ya, jangan cuma melengos. Ya, lihat tatap dengan penuh arti mata istri dan suamimu. Ya, coba bilang, say, kita hidup damai sejahtera ya. Coba lihat-lihatan. Jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Jangan lihat suami orang, lihat suamimu. Ya, ada loh orang itu udah gak bisa lihat-lihatan loh. Di gereja saya suruh lihat, enggak mau loh. Benar-benar itu orang, kamu itu lagi bermusuhan dengan Tuhan. Masa sama istri apa suami aja suruh lihat-lihatan? Enggak bisa loh saudara. Sampai saya dari atas mimbar saya pelototin. Ayo lihat istrimu, lihat suamimu. Tetap gini. Bagaimana engkau bisa hidup mengutamakan Kristus? Kau saja belum ada damai sejahtera. Ya, mari kita semua terus berubah saudara. Ya, dan hidup mengutamakan Kristus. Saya undang para imam musik maju ke depan.